Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Rizky Amalia. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Usoa jurusan Psikologi. Jadi di sini saya akan membahas tentang mahasiswa yang bergaya hidup sehat, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha dan mandiri. Jadi bergaya hidup sehat. Bergaya hidup sehat itu adalah segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Bergaya hidup sehat itu untuk mencapainya ada beberapa hal yang perlu terus-menerus kita lakukan berulang kali, seperti mencukupi asupan gizi yang baik, pengamatan atas kondisi kesehatan sehari-hari, olahraga yang teratur, aktivitas sosial, kebersihan, dan manajemen stres. Di sini saya akan membahas satu-satu poinnya. Yang pertama, gizi yang baik. Sebagai mahasiswa yang bergaya hidup sehat itu, kita perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi karena itu sangat penting, apalagi kita memiliki jadwal yang padat dan tugas-tugas yang lumayan banyak. Otomatis tubuh itu memerlukan asupan makanan yang bergizi untuk memberikan tenaga baik secara fisik maupun untuk pikiran. Karena kalau kita makan makanan yang sehat, pasti itu bakalan berpengaruh ke otak juga. Jadi otak kita itu bisa lebih mudah mengerti pelajaran yang diberikan apabila kita mengkonsumsi makanan yang memiliki kandungan yang sehat. Hidup sehat itu bukan hanya tentang pemenuhan gizi, tapi kita juga perlu melakukan pengamatan kesehatan. Kesehatan itu adalah tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab orang lain. Kita sebagai mahasiswa yang memiliki jadwal yang padat karena kuliah, itu perlu melakukan pengamatan kesehatan sehari-hari. Semisal, hari ini kita merasa kurang enak badan, kita mengamati diri kita bahwa sepertinya kita memerlukan obat untuk mencegah terjadinya penyakit. Terus, ketiga ada olahraga yang teratur. Ini juga merupakan salah satu cara hidup sehat. Olahraga yang teratur itu akan memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan imun, dan dapat mencegah penyakit dan juga depresi. Ini tuh sangat bagus dilakukan oleh mahasiswa. Jadi walaupun sebentar, setidaknya saya sarankan untuk melakukan olahraga ringan. Terus berikutnya ada aktivitas sosial. Interaksi sosial yang positif itu ternyata dapat meningkatkan kemantapan emosi dan kecerdasan sosial, yang pada akhirnya membuat diri itu merasa lebih sehat. Lingkungan yang positif itu akan berpengaruh untuk jiwa dan kesehatan fisik kita. Hal ini itu sangat penting, mengingat kondisi diri itu yang memang kadang itu sering kali tergantung pada bagaimana persepsi kita. Kalau misal kita berpikir saya sehat, maka kita akan sehat. Terkadang itu seperti itu biasa. Terus kebersihan. Karena saya seorang muslim, jadi sebagai seorang muslim, kita pasti tahu bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kebersihan itu sangat penting apalagi bagi mahasiswa. Kebersihan itu dapat membuat kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Menurut saya, kebersihan itu mencerminkan diri seseorang. Orang yang bersih berarti dia bisa membuat dirinya lebih terjaga dari hal-hal yang jorok. Terus ada juga manajemen stres. Hidup sehat itu bukan hanya untuk fisik, tapi psikologis, jiwa pola pikir juga perlu sehat. Percuma dong kalau semisal fisik kita sehat tapi psikisnya tidak. Sebagai mahasiswa ini tuh merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, apalagi banyaknya jadwal yang padat, tugas yang banyak, itu pasti kita akan lebih mudah stres. Jadi harus pintar manage itu pola pikir tak. Selain memperhatikan kesehatan, pola pikir itu harus diupayakan untuk bisa tetap waras lah. Harus pintar untuk mengontrol emosi supaya tidak gampang stres. Nah, terus yang kedua ada kerja keras. Jadi, kerja keras itu adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas, belajar, atau pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
Jadi sebagai seorang mahasiswa, kerja keras itu dapat kita tunjukkan ketika kita sedang mengerjakan tugas, menunjukkan kesungguhannya dalam melakukan tugas, berusaha mencari pemecahan dari setiap permasalahan, tetap bertahan pada tugas yang diterima walaupun menghadapinya dengan kadang kita merasa tidak sanggup, tapi harus kita berusaha untuk tetap sanggup. Tapi sebelum itu, kita juga harus tetapkan tujuan. Apa sih hal yang ingin kita capai? Sehingga dengan adanya tujuan, kita itu pasti akan kerja keras untuk mendapatkan tujuan yang ingin kita capai. Kita juga harus mencintai apa yang kita kerjakan, karena menurutku, kalau kita suka dengan apa yang kita pilih, pasti segala kerja keras yang kita lakukan itu akan terasa ringan dan tidak membuat kita terbebani. Semakin banyak kita bekerja keras, pasti akan banyak hal yang kita dapat. Banyak orang yang akan lebih menghargai orang yang bekerja keras. Tapi ingat, bekerja keras itu untuk mendapatkan hal-hal yang berguna, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga buat orang lain. Jadi, saranku tentukan dulu tujuan sebenarnya apa yang ingin kita tuju, sehingga kerja keras yang kita lakukan selama ini itu tidak sia-sia. Terus, percaya diri. Percaya diri itu adalah sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya. Percaya diri itu adalah keyakinan bahwa kita mampu mengatasi situasi-situasi yang sedang dihadapi. Percaya diri ini juga merupakan keberanian kita dalam mengambil keputusan, karena kita merasa bahwa kita bisa melakukannya. Jadi kayak kalau percaya diri berarti kita tahu tentang identitas diri. Kita tidak akan terpengaruh dan bergantung pada pendapat orang lain. Jadi percaya diri juga itu mengajarkan kita untuk berani mengatakan iya apabila kita bisa dan tidak apabila memang kita tidak bisa. Dalam lingkungan mahasiswa, percaya diri itu penting, apalagi ketika kita diminta untuk berpendapat. Tanpa percaya diri, kita pasti akan tetap diam dan takut untuk mengatakan apa pendapat kita. Namun, kelebihan percaya diri itu juga tidak bagus, karena jatuhnya bakal memalukan diri sendiri, apalagi untuk lingkup yang negatif. Contohnya, ada seseorang yang sedang merundung orang lain, dan dia bangga mengatakan itu di depan orang lain. Dia terlalu percaya diri bahwa yang dia lakukan itu adalah hal yang sepele, padahal merundung itu adalah hal yang negatif atau tidak bagus. So guys, tempatkanlah kepercayaan diri itu di lingkup yang positif saja. Terus ada berjiwa wirausaha. Orang yang berjiwa wirausaha itu, kita masuk dulu ke pengertian berjiwa wirausaha itu. Jadi, berjiwa wirausaha itu adalah sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Orang yang berjiwa wirausaha itu pasti dia berani dalam mengambil resiko, keputusan, kreatif, serta inovatif. Sebenarnya, kenapa sih mahasiswa itu perlu berjiwa wirausaha? Itu karena ada banyak hal yang akan sangat menguntungkan bagi mereka. Di sini mereka akan mendapatkan kesempatan untuk mengasah keterampilan bisnis, belajar mengatasi tantangan, dan mengembangkan kreativitas, melatih pengontrolan diri, dan juga mengajarkan mahasiswa untuk dapat mengambil keputusan yang akan menguntungkan bukan hanya untuk dia, tapi untuk banyak orang, bahkan untuk negara. Dapat melatih otak untuk berpikir dalam jangka waktu yang panjang, seperti apa prospek ke depannya. Dapat belajar juga untuk mengetahui untung dan rugi suatu usaha. Berjiwa wirausaha juga itu dapat membantu mahasiswa belajar untuk memanage waktu dan keuangan. Kalau kita tidak tahu memanage keuangan, pasti kita hanya ingin untung. Padahal di dalam usaha itu kita juga harus tahu untung dan rugi. Terus waktu itu sangat penting. Setiap waktu itu berharga. Jadi usahakan waktunya dipakai untuk betul-betul untuk hal yang positif, berguna bukan untuk kita saja tapi untuk banyak orang juga. Terus yang terakhir, mandiri.
Mandiri itu adalah kemampuan individu untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Kemandirian juga itu merupakan kemampuan mengatur tingkah laku yang ditandai dengan kebebasan, inisiatif, rasa percaya diri, kontrol diri, ketegasan diri, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Apalagi untuk mahasiswa, kemandirian itu akan sangat dibutuhkan, apalagi usia kita yang sudah bukan anak-anak lagi. Sikap mandiri itu juga dapat membantu kita dalam hal tugas, kita belajar untuk menyelesaikannya sendiri. Manajemen keuangan agar tidak boros dan waktu kita dan memanajemen waktu. Mandiri juga itu mengajarkan kita untuk bersikap lebih dewasa, bijak dalam mengambil keputusan, tidak gampang emosian. Sikap mandiri ini menurutku pribadi itu sangat berpengaruh sama kedewasaan seseorang. Ketika kita mandiri, akan ada banyak hal yang akan kita pelajari. Terutama kemandirian itu mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri. Seperti apa yang harus saya lakukan ketika menghadapi situasi yang seperti ini, seperti itu. Saya harus mengontrol emosi agar emosi itu tidak meluap-luap. Dan menurut saya itu mandiri itu pilihan dan juga tuntutan. Kenapa saya bilang mandiri itu pilihan? Karena ada orang yang hidupnya semuanya itu sudah disediakan oleh orang tua. Jadi apa yang dia mau itu langsung ada. Tapi karena dia memilih untuk menjadi pribadi yang mandiri, otomatis dia akan berusaha mencapai itu dengan usahanya sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain. Padahal apabila dia ingin meminta, pasti bisa langsung dapat. Tapi karena dia memilih untuk menjadi mandiri, maka dia tidak melakukan itu. Terus juga, kenapa saya bilang mandiri itu tuntutan? Karena ada banyak situasi yang menuntut seseorang mandiri, entah itu karena harta, keluarga, pertemanan, dan juga pekerjaan, serta lingkup sosial. Tidak selamanya kita akan berada di fase orang itu akan selalu ada buat kita. Mereka pasti juga akan punya dunia dan kesibukannya sendiri. Jadi secara tidak langsung kita harus bisa mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Di sini sebenarnya saya juga masih bingung. Sebenarnya mandiri itu pilihan atau tuntutan. Tapi karena saya juga masih belum dapat jawaban pastinya, karena jika membandingkan dua ini, semuanya memiliki jawaban yang sama-sama kuat. Jadi saya juga masih bingung untuk membedakan mandiri itu pilihan atau tuntutan. Nah, di sini saya cuma ingin menyarankan bahwa di umur yang sekarang sebagai mahasiswa kita harus belajar untuk mandiri. Apalagi bagi orang-orang yang hidup jauh dari orang tua, kita harus bisa memanage keuangan kita agar tidak boros waktu, agar tidak telat ke kampus, dan juga kita bisa mengontrol diri, apalagi emosi dan karakter. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.